Dapur Nikmat Barokah yang merupakan mitra SPPG untuk program MBG di Surabaya ini menyerap kesempatan kerja bagi 47 orang warga lokal Surabaya. Para pekerja yang bekerja di Dapur Nikmat Barokah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak ekonomi global. Dalam operasionalnya, Dapur MBG di Surabaya membagi tugas para pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya karena sekarang sepi. Kemudian ada lagi yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya. Dulu karena tidak memberikan lagi kegiatan itu, maka mereka kita tarik untuk membantu kami di sini. Cukup luar biasa, dan honor mereka ini namanya relawan. Honor mereka itu baguslah, ya. Bahkan pemerintah sekarang memberikan peluang 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, 6 hari. Ya, mereka liburnya Minggu. Saya sebenarnya belum ada dapur ini ya. Saya warung ya, tapi sepi banget. Nggak ada pembeli ya, nggak ada masukan, nggak ada tambahan untuk keluarga ya Pak ya. Jadi adanya dapur MBG ini sangat membantu masyarakat Pak. Bagi yang orang pengangguran ya, yang nggak punya pemasukan jadi dapat pemasukan. Saya berharap dapur ini berlanjut ya Pak ya. Dan anak-anak sekolah pun senang Pak dapat makanan yang bergizi. Seluruh pekerja ini diterapkan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Mereka diwajibkan mengenakan alat pelindung untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Anyus melaporkan. Aksi serangan senjata tajam dilakukan warga atas perintah Kepala Desa Geger, Bangkalan terhadap korban di sebuah klinik. Tersangka diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan yang terlibat secara aktif dalam kasus Carok. Penangkapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Kasus Carok berawal dari sebuah perselisihan di jalan antara tersangka dengan korban. Tersangka yang merasa tersinggung menyuruh salah satu perangkat desanya untuk memberi pelajaran pada korban sambil memberi bekal sepucuk senjata tajam. Perintah tersangka inilah yang menyebabkan terjadinya duel Carok. Kejadian ini memicu insiden lain yang sempat menggemparkan masyarakat Bangkalan. Sehingga Bu Siri bisa melakukan pembacokan terhadap korban Dino seperti itu. Jadi yang nyuruh Bu Siri itu aslinya kepala desa ini? Kepala desa Geger yang saat ini dijadikan tersangka oleh kepolisian dan telah dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Limpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka atas nama Budiman, yang karena sudah sudah P21, jadi kewenangannya beralih diserahkan kepada kita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dapur Nikmat Barokah yang merupakan mitra SPPG untuk program MBG di Surabaya ini menyerap kesempatan kerja bagi 47 orang warga lokal Surabaya. Para pekerja yang bekerja di Dapur Nikmat Barokah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak ekonomi global. Dalam operasionalnya, Dapur MBG di Surabaya membagi tugas para pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya karena sekarang sepi. Kemudian ada lagi yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya. Dulu karena tidak memberikan lagi kegiatan itu, maka mereka kita tarik untuk membantu kami di sini. Cukup luar biasa, dan honor mereka ini namanya relawan. Honor mereka itu baguslah, ya. Bahkan pemerintah sekarang memberikan peluang 6 hari kerja,
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 6 hari. Ya. Mereka liburnya Minggu. Saya sebenarnya belum ada dapur ini ya. Saya warung ya, tapi sepi banget. Nggak ada pembeli ya, nggak ada masukan, nggak ada tambahan untuk keluarga ya Pak ya. Jadi adanya dapur MBG ini sangat membantu masyarakat Pak. Bagi yang orang pengangguran ya, yang nggak punya pemasukan jadi dapat pemasukan. Saya berharap dapur ini berlanjut ya Pak ya. Dan anak-anak sekolah pun senang Pak dapat makanan yang bergizi. Seluruh pekerja ini diterapkan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Mereka diwajibkan mengenakan alat pelindung untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Anyus melaporkan. Aksi serangan senjata tajam dilakukan warga atas perintah Kepala Desa Geger, Bangkalan terhadap korban di sebuah klinik. Tersangka diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan yang terlibat secara aktif dalam kasus Carok. Penangkapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Kasus Carok berawal dari sebuah perselisihan di jalan antara tersangka dengan korban. Tersangka yang merasa tersinggung menyuruh salah satu perangkat desanya untuk memberi pelajaran pada korban sambil memberi bekal sepucuk senjata tajam. Perintah tersangka inilah yang menyebabkan terjadinya duel Carok. Kejadian ini memicu insiden lain yang sempat menggemparkan masyarakat Bangkalan. Sehingga Bu Siri bisa melakukan pembacokan terhadap korban Dinul seperti itu. Jadi yang nyuruh Bu Siri itu aslinya kepala desa ini? Kepala desa yang saat ini dijadikan tersangka oleh kepolisian dan telah dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Limpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka atas nama Budiman, yang karena sudah dilakukan sudah P21, jadi kewenangannya beralih diserahkan kepada kita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dapur Nikmat Barokah yang merupakan mitra SPPG untuk program MBG di Surabaya ini menyerap kesempatan kerja bagi 47 orang warga lokal Surabaya. Para pekerja yang bekerja di Dapur Nikmat Barokah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak ekonomi global. Dalam operasionalnya, Dapur MBG di Surabaya membagi tugas para pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya, karena sekarang sepi. Kemudian ada lagi yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya. Dulu karena tidak memberikan lagi kegiatan itu, maka mereka kita tarik untuk membantu kami di sini. Cukup luar biasa, dan honor mereka ini namanya relawan. Honor mereka itu baguslah, ya. Bahkan pemerintah sekarang memberikan peluang 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 6 hari, ya. Mereka liburnya Minggu. Saya sebenarnya belum ada dapur ini ya. Saya warung ya, tapi sepi banget. Nggak ada pembeli ya, nggak ada masukan, nggak ada tambahan untuk keluarga ya Pak ya. Jadi adanya dapur MBG ini sangat membantu masyarakat Pak. Bagi yang orang pengangguran ya, yang nggak punya pemasukan jadi dapat pemasukan. Saya berharap dapur ini berlanjut ya Pak ya. Dan anak-anak sekolah pun senang Pak dapat makanan yang bergizi. Seluruh pekerja ini diterapkan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Mereka diwajibkan mengenakan alat pelindung untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Anyus melaporkan.